Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku semuanya pada materi Khulafaur Rasyidin, tepatnya yaitu Khalifah Abu Bakar. Guys, kita masuk dalam pembukaan. Sebelum kita melakukan aktivitas langkah baiknya, kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama yaitu siapkan dulu alat tulis dan buku tulisnya untuk mempersiapkan apa materi yang dianggap penting oleh kalian nanti dicatat, kemudian dipahami materi yang sudah saya sampaikan dalam pelajaran kali ini. Kemudian kerjakan tugas LKPD nanti yang akan dibagikan di langkah berikutnya. Kemudian dikumpulkan, dievaluasi, dan dilakukan penilaian. Selanjutnya anak-anak, dalam capaian pembelajaran, apa saja sih capaian pembelajaran pada kali ini? Yaitu pada elemen sejarah, kalian diharapkan menghayati ibrah dari kisah Nabi Muhammad SAW, di mana masa separuh akhir kerasulan, serta kisah Al-Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kepemimpinannya sebagai inspirasi untuk menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kisah keteladanan berdasarkan pengetahuan secara faktual, serta menerapkan keteladanan dari kisah Nabi dengan baik dan benar sebagai bentuk implementasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita menganalisis kisah keteladanan kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin berdasarkan kewajiban sebagai umat Islam, serta dapat menerapkan sikap keteladanan kita pada diri sendiri sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan di masyarakat sebagai wujud anak yang berperilaku baik di masyarakat. Kemudian yang keempat, menganalisis kisah keteladanan kepemimpinan para khalifah dalam membela Islam dan sebagai pemimpin yang bijaksana dengan baik, sehingga dapat mengidentifikasinya dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud seorang anak yang pandai dalam kepemimpinan yang beriman, bertakwa, serta bijaksana. Definisi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa. Yang pertama, Al-Khulafa, jamak dari Al-Khalifah, artinya pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidun, jamak dari Ar-Rasyid, artinya yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk, itu menurut. Jadi sekarang menurut pengertian Khulafaur Rasyidin, menurut istilah apa sih? Pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi. Sekarang pembahasan yang dari latar belakang. Yang pertama, situasi umat Islam tidak stabil. Yang kedua, umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Kemudian Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya, karena beberapa kelompok merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah SAW. Kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin mengganti Rasulullah, yaitu terdiri dari kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Yang kedua, kelompok Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena
dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Kemudian yang ketiga, keluarga dekat Rasulullah, yaitu mencalonkan Ali bin Abi Thalib, karena keluarga dekat Rasulullah itu termasuk menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Akhirnya bagaimana anak-anak? Yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Alasannya sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah SAW adalah dari kaum Quraisy, sesuai apa yang pernah disabdakan Rasulullah sewaktu masih hidup. Oke, pembahasan masuk ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa sih kebijakan-kebijakan penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, memerangi kaum murtad, munculnya nabi palsu. Yang kedua, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Kemudian, perluasan wilayah Islam. Kita bahas dari yang pertama, dari yang memerangi kaum murtad. Apa saja? Maksud dari definisi murtad adalah keluar dari agama Islam. Yang kedua, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Sedangkan yang ketiga, alasannya menolak membayar zakat. Beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya atau agama paganisme. Kemudian meninggalnya Rasulullah SAW sebagai alasan pemurtadan dan pembangkangan. Dan yang kemudian gerakan permutadan ini atau riddah dipelopori oleh kepala. Kemudian tindakan Abu Bakar apa saja dalam memerangi kemurtadan? Yang pertama, nomor satu, mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif atau damai. Kebijakan yang kedua, jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan Kemudian munculnya nabi palsu. Apa? Dilatar belakangi oleh rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat baru. Yang kedua, nabi palsu tersebut adalah bernama Aswad al-Ansi, berasal dari suku Badui di Yaman. Tulaihah bin Khalid al-Asyadi dari Bani Asyad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Kemudian Malik bin Nuwairah dari Bani Yarbu dan Bani Tamim. Musailamah al-Khazab dari Bani Hanifah di Yamamah. Dalam mengatasi munculnya nabi palsu ini banyak terjadi peperangan. Oleh karena itu, alasan itu kemudian mempunyai ide untuk mengkodifikasi Al-Quran. Karena alasannya banyak para hafid-hafid Al-Quran yang meninggal pada masa perang. Kodifikasi ini merupakan kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal atau gugur di medan perang. Nah, sebagai koordinator kegiatan kodifikasi ini adalah Zaid bin. Kemudian hasil pengumpulan itu atau mushaf yang sudah dikumpulkan akan disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akan digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran pada saat itu. Setelah Abu Bakar
meninggal disimpan oleh Hafsah binti Umar. Oke, sekarang kita membahas kebijakan yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Apa saja perluasannya? Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar, sebagai tindakan politik. Yang kedua, perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. Kita lanjutkan strategi politik perluasan wilayah Islam. Yang pertama, menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Kedua, jika tidak masuk Islam, membayar jizyah atau yang dinamakan pajak. Ada pajak jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Yang ketiga, jika menentang juga akan diperangi. Sampai manakah wilayah-wilayah yang menjadi target perluasan wilayah pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium atau Romawi. Persia sampai Irak, Suriah atau Syam bagian barat, utara Jazirah Arab. Perluasan wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musyannah bin Harisah. Bizantium, kemudian yang kedua Bizantium sampai ke Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan, kemudian oleh Amru bin As. Yordania sampai Him. Yordania oleh Surah bin Hasanah dan Hims oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, kita masuk ke kesimpulan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apa saja karakteristik kepemimpinan Abu Bakar? Abu Bakar ini termasuk lembut dan nah, begitulah anak-anak. Demikian materi pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini telah kita bahas. Semoga kalian bisa mengambil ibrah keteladanan Khalifah Abu Bakar dan menjadi lebih paham dalam meneladani Khalifah Abu Bakar untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian ada tugas untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang nomor 1, kemukakan substansi dan strategi dakwah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Apa persamaan di antara keduanya? Coba nanti dijelaskan dalam LKPD. Yang kedua, selama lebih dari 12 tahun masa pemerintahan Utsman bin Affan banyak terjadi gejolak internal, terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Itu untuk jawab pertanyaan ini nanti disertai LKPD yang akan diberikan nanti setelah habis pembahasan ini. Oke anak-anak, demikianlah untuk pembahasan kali ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sini pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.